warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis dan mekanisme kredit perbankan, khususnya pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN. Jadi, jenis kredit pada Bank BTPN untuk saat ini ada 5. Yang pertama, kredit pensiun sejahtera. Yang kedua, kredit karyawan. Yang ketiga, kredit pegawai. Yang keempat, kredit lintas manfaat. Dan yang kelima, kredit usaha rakyat. Nah, untuk kredit usaha rakyat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kredit usaha rakyat mikro dan kredit usaha rakyat kecil. Baik, untuk yang pertama, kredit pensiun sejahtera merupakan fasilitas kredit yang dirancang khusus untuk para pensiunan. Produk kredit pensiun sejahtera menawarkan proses pembayaran yang mudah dengan pilihan jangka waktu kredit dengan tenor maksimal 180 bulan dan plafon kredit maksimal 500 juta. Untuk persyaratan dan tata cara, dokumen persyaratan kredit yang wajib diserahkan pada saat pengajuan kredit pensiun sejahtera antara lain, yang pertama asli SKIP pensiun, yang kedua fotokopi KTP yang masih berlaku, yang ketiga fotokopi kartu NPWP, yang keempat informasi manfaat pensiun bisa bersumber dari buku tabungan, buku gaji, atau dokumen lain yang sejenis. Yang kelima, fotokopi KK. Yang terakhir, formulir pernyataan kesehatan untuk total fasilitas pinjaman di atas 100 juta dan menggunakan asuransi yang sama. Pengelola dana pensiun atau kantor bayar pensiun memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank BTPN. Debitur tidak pernah memiliki kredit yang tergolong bermasalah atau pernah dilakukan penghapus bukuan. Debitur wajib memberikan informasi dan atau data yang benar sesuai kondisi yang sesungguhnya. Apabila debitur tidak memberikan informasi dan atau data yang benar, maka Bank BTPN berhak untuk menolak pengajuan kredit debitur. Pengaduan debitur terkait kredit ini dapat dilakukan melalui cabang Purnabakti tempat debitur mengajukan kredit. Yang kedua ada kredit karyawan. Merupakan pinjaman untuk karyawan tetap yang dapat dimanfaatkan sebagai dana multiguna dengan persyaratan mudah, proses cepat, jangka waktu pinjaman hingga 5 tahun, dan pembayaran pinjaman yang simpel melalui auto debit genius payroll atau pemotongan gaji oleh perusahaan. Nah, kredit karyawan ini tanpa jaminan, yang berarti karyawan bisa mengambil pinjaman tanpa harus mempersiapkan aset sebagai jaminan pinjaman. Untuk persyaratan dan tata cara, dokumen persyaratan kredit yang wajib diserahkan pada saat pengajuan kredit karyawan, yang pertama, fotokopi eKTP atau KTP yang masih berlaku, yang kedua, fotokopi kartu NPWP, yang ketiga, fotokopi kartu karyawan, yang keempat, slip gaji 3 bulan terakhir, yang kelima, fotokopi rekening koran, yang keenam, aplikasi permohonan kredit, yang ketujuh, rekomendasi dari pejabat yang memiliki kewenangan. Yang terakhir, formulir pernyataan kesehatan untuk fasilitas pinjaman di atas 100 juta atau sesuai syarat dan ketentuan perusahaan asuransi. Terdapat kerjasama antara BTPN dengan instansi atau perusahaan atau koperasi dalam pembayaran gaji pegawai atau pemotongan angsuran kredit pegawai setiap bulan. Khusus untuk top up, berlaku persyaratan debitur tidak pernah memiliki status kolektibilitas 2 dengan DPD lebih dari 30 hari. Yang ketiga ada kredit pegawai, yang merupakan fasilitas kredit yang dirancang khusus bagi pegawai yang masih aktif bekerja di suatu instansi atau badan usaha atau lembaga atau perusahaan. Dengan proses pembayaran yang mudah, produk ini menawarkan pilihan jangka waktu kredit hingga 120 bulan dengan plafon kredit maksimal 300 juta. Kredit pegawai ini angsurannya tetap yang merupakan angsuran dipotong langsung dari gaji setiap bulannya. Untuk persyaratan dan tata cara, dokumen persyaratan kredit yang wajib diserahkan pada saat pengajuan kredit pegawai antara lain yang pertama, asli surat keputusan pengangkatan PNS dan surat keputusan penyesuaian gaji terakhir. Ini khusus dipersyaratkan bagi calon debitur PNS. Yang kedua, fotokopi eKTP atau kartu tanda penduduk yang masih berlaku.
Yang ketiga, fotokopi kartu NPWP. Yang keempat, slip gaji. Yang kelima, aplikasi permohonan kredit. Yang keenam, rekomendasi dari pejabat yang memiliki kewenangan. Dan yang terakhir, formulir penyataan kesehatan untuk fasilitas pinjaman di atas 100 juta atau sesuai syarat dan ketentuan perusahaan asuransi. Kemudian, yang keempat ada kredit lintas manfaat. Kredit lintas manfaat hadir untuk memenuhi kebutuhan dengan memberikan manfaat tanpa putus dan berkelanjutan. Kredit pegawai lintas manfaat merupakan fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu maksimal 60 bulan. Jangka waktu kredit lintas manfaat terbatas hingga pengaju kredit memasuki masa pensiun. Produk ini menawarkan pilihan jangka waktu kredit hingga 144 bulan, termasuk masa tenggang pembayaran 3 bulan setelah tanggal mulai terhitung pensiun. Untuk persyaratan dan tata cara, dokumen persyaratan kredit yang wajib diserahkan pada saat pengajuan kredit lintas manfaat antara lain, yang pertama, asli surat keputusan pengangkatan PNS dan surat keputusan penyesuaian gaji terakhir, ini khusus dipersyaratkan bagi calon debitur PNS. Kemudian yang kedua, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP atau KTP yang masih berlaku. Yang ketiga, fotokopi kartu NPWP. Yang keempat, slip gaji. Yang kelima, rekomendasi dari pejabat yang memiliki kewenangan. Yang keenam, aplikasi permohonan kredit. Yang ketujuh, dokumen persyaratan pengajuan pensiun dan tabungan hari tua mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Taspen atau Asabri atau dana pensiun. Dan yang terakhir, formulir pernyataan kesehatan untuk fasilitas pinjaman di atas 100 juta atau sesuai dengan syarat dan ketentuan perusahaan asuransi. Terdapat kerjasama antara Bank BTPN dengan asuransi atau dana pensiun yang membayar manfaat pensiun setiap bulan setelah debitur memasuki masa pensiun. Khusus untuk top up, berlaku persyaratan debitur tidak memiliki status kolektibilitas 2 dengan DPD lebih dari 30 hari. Jika dilakukan pada periode pegawai, top up dijalankan dengan membuka pinjaman kredit pegawai lintas manfaat yang baru. Jika dilakukan pada periode 6 bulan menjelang pensiun atau setelah memasuki periode pensiun, top up dijalankan dengan membuka kredit pensiun. Kemudian yang terakhir ada kredit usaha rakyat. Yang pertama ada kredit usaha rakyat mikro. Kredit usaha rakyat mikro adalah produk tanpa jaminan yang diberikan kepada pedagang atau pengusaha yang bergerak di sektor UMKM. Tersedia plafon pinjaman produk kredit usaha rakyat mikro mulai dari 10 juta hingga 100 juta dengan jangka waktu pembayaran maksimal 36 bulan untuk kebutuhan modal kerja dan 60 bulan untuk kebutuhan investasi. Persyaratan dan tata caranya yaitu tidak sedang memiliki pinjaman kredit usaha rakyat di bank atau lembaga keuangan lainnya, tidak memiliki pinjaman modal usaha di bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Pinjaman yang masih diperkenankan untuk mengajukan kredit usaha rakyat adalah berupa kartu kredit, kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, dan kredit konsumsi. Calon debitur wajib memenuhi persyaratan utama untuk dapat diberikan pembiayaan diantaranya tetapi tidak terbatas pada usaha debitur masih berjalan dan telah berjalan selama minimal 6 bulan. Bukan merupakan jenis usaha yang ilegal atau jenis usaha yang dilarang. Usia minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah. Warga negara Indonesia dan memiliki riwayat pinjaman yang baik bagi yang pernah atau memiliki pinjaman pada kreditur lain. Dokumen yang wajib disesuaikan dengan ketentuan berlaku. Setiap permohonan yang memenuhi persyaratan tersebut akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku di BTPN Mikrobisnis. Kemudian yang terakhir, kredit usaha rakyat kecil. Kredit usaha rakyat kecil ini merupakan produk dengan jaminan yang diberikan kepada pedagang atau pengusaha yang bergerak di sektor usaha UMKM untuk kebutuhan modal kerja dan kebutuhan investasi.
Tersedia plafon pinjaman produk kredit usaha rakyat kecil mulai dari 100 juta sampai dengan 500 juta dengan jangka waktu pembayaran maksimal 48 bulan untuk kebutuhan modal kerja dan 60 bulan untuk kebutuhan investasi. Untuk persyaratan dan tata caranya yaitu tidak sedang memiliki pinjaman kredit usaha rakyat di bank atau lembaga keuangan lainnya, tidak memiliki pinjaman modal usaha di bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Pinjaman yang masih diperkenankan untuk mengajukan kredit usaha rakyat adalah berupa kartu kredit, kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, dan kredit konsumsi. Calon debitur wajib memenuhi persyaratan utama untuk dapat diberikan pembiayaan diantaranya tetapi tidak terbatas pada usaha debitur masih berjalan dan telah berjalan selama minimal 6 bulan. Bukan merupakan jenis usaha yang ilegal atau jenis usaha yang dilarang. Usia minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah. Warga negara Indonesia dan memiliki riwayat pinjaman yang baik bagi yang pernah atau memiliki pinjaman pada kreditur lain. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai jenis dan mekanisme kredit pada Bank BTPN. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.